Aku juga turut mengundang seluruh pengurus dari partai-partai politik, terutama partai politik yang ada di parlemen, dan tidak hanya partai yang bersatu dalam koalisi perubahan untuk persatuan saja yang diundang, namun juga di luar koalisi seperti Partai Golkar dan juga ada dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Tentu di balik penyelenggaraan buka bersama ini, Vera dan juga pemirsa, ada pesan yang akan disampaikan oleh Partai Nasdem, yakni pesan persatuan, pesan kesatuan dengan memanfaatkan momentum Ramadan atau bulan suci ini. Artinya, melalui pelaksanaan buka bersama ini, Partai Nasdem ingin mengajak seluruh pengurus-pengurus, seluruh jajaran fungsionaris partai politik untuk bersama-sama menuju kemenangan dengan memanfaatkan momentum bulan suci ini. Namun kemenangan yang dimaksud bukan hanya kemenangan untuk memenangkan kursi pada pemilu nanti, namun kemenangan untuk bersama-sama memajukan Indonesia, kemenangan untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai isu-isu global. Inilah pesan yang akan disampaikan oleh Partai Nasdem di balik gelaran dari buka bersama yang digelar pada hari ini. Untuk sementara demikian, pimpinan partai politik. Namun, bicara soal koalisi, baru Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang selangkah lebih maju dibanding koalisi lainnya. Koalisi perubahan yang sebelumnya digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS kini berubah nama menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 3 parpol yang bergabung sudah bersepakat. Tiket Anies ke istana pun sudah di tangan. Tiga-tiganya berhimpun kemudian menandatangani dokumen yang menunjukkan dua hal, satu formalitas, yang kedua adalah kolektif. Gitu. Nah, karena itu yang paling penting hari ini adalah dengan begitu maka dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Hari ini adalah akad nikah Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS bersama mencalonkan Mas Anies dengan sekian prasyarat-prasyarat yang sudah kita sepakati. Setelah tiket capres di tangan, lantas siapakah sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024? Itu tugas yang diberikan oleh capres kepada kami tim 8 untuk mematangkan itu, untuk melakukan proses penjaringan, mendiskusikan itu dalam banyak variabel metodologi, mekanisme. Satu, tentu sebangun dengan aspirasi publik, siapa yang diinginkan oleh publik. Yang kedua, kami akan sowan, kami akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik untuk mendapatkan input siapa yang kemudian dikehendaki. Memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan pasangan untuk menemani langkahnya di pemilu 2024. Sejumlah nama sempat santer disebut masuk bursa untuk mendampingi Anies. Mulai dari nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pimpinan partai politik. Namun, bicara soal koalisi, baru Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang selangkah lebih maju dibanding koalisi lainnya. Koalisi perubahan yang sebelumnya digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS kini berubah nama menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 3 parpol yang bergabung sudah bersepakat. Tiket Anies ke istana pun sudah di tangan. Tiga-tiganya berhimpun kemudian menandatangani dokumen yang menunjukkan dua hal, satu formalitas, yang kedua adalah kolektif. Gitu. Nah, karena itu yang paling penting hari ini adalah dengan begitu maka dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Hari ini adalah akad nikah Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS bersama mencalonkan Mas Anies dengan sekian prasyarat-prasyarat yang sudah kita sepakati.
Setelah tiket capres di tangan, lantas siapakah sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024? Itu tugas yang diberikan oleh capres kepada kami tim 8 untuk mematangkan itu, untuk melakukan proses penjaringan, mendiskusikan itu dalam banyak variabel metodologi mekanisme. Satu, tentu sebangun dengan aspirasi publik, siapa yang diinginkan oleh publik. Yang kedua, kami akan sowan, kami akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik untuk mendapatkan input siapa yang kemudian dikehendaki. Memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan pasangan untuk menemani langkahnya di pemilu 2024. Sejumlah nama sempat santer disebut masuk bursa untuk mendampingi Anies. Mulai dari nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Tarian sufi yang saat ini sedang ditampilkan, yakni ada doa bersama dan juga tasyakuran yang dipimpin langsung oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Yai Haji Nasaruddin Umar, dan juga sudah berada di samping bendahara umum Partai Nasdem Ahmad Syahrudin. Sejumlah makanan khas Indonesia sebenarnya juga telah disajikan oleh DPP Partai Nasdem untuk para tamu yang hadir untuk menunjukkan bahwa Partai Nasdem komitmen untuk selalu menjunjung Indonesia, menjunjung kebangsaan, termasuk melalui penyelenggaraan buka bersama ini. Menarik sekali jika kita lihat penyelenggaraan buka bersama ini karena Partai Nasdem menjadi partai politik pertama yang menggelar buka bersama, tidak hanya mengundang internal dari pimpinan partai politik. Namun, bicara soal koalisi, baru Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang selangkah lebih maju dibanding koalisi lainnya. Koalisi perubahan yang sebelumnya digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS kini berubah nama menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 3 parpol yang bergabung sudah bersepakat. Tiket Anies ke istana pun sudah di tangan. Tiga-tiganya berhimpun kemudian menandatangani dokumen yang menunjukkan dua hal. Satu, formalitas, yang kedua adalah kolektif gitu. Nah, karena itu yang paling penting hari ini adalah dengan begitu maka dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya gitu. Hari ini adalah akad nikah Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS bersama mencalonkan Mas Anies dengan sekian prasyarat-prasyarat yang sudah kita sepakati. Setelah tiket capres di tangan, lantas siapakah sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024? Itu tugas yang diberikan oleh capres kepada kami tim 8 untuk mematangkan itu, untuk melakukan proses penjaringan, mendiskusikan itu dalam banyak variabel metodologi mekanisme. Satu, tentu sebangun dengan aspirasi publik, siapa yang diinginkan oleh publik. Yang kedua, kami akan sowan, kami akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik untuk mendapatkan input siapa yang kemudian dikehendaki. Memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan pasangan untuk menemani langkahnya di pemilu 2024. Sejumlah nama sempat santer disebut masuk bursa untuk mendampingi Anies. Mulai dari nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Pimpinan partai politik. Namun, bicara soal koalisi, baru Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang selangkah lebih maju dibanding koalisi lainnya. Koalisi perubahan yang sebelumnya digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS kini berubah nama menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
3 parpol yang bergabung sudah bersepakat. Tiket Anies ke istana pun sudah di tangan. Tiga-tiganya berhimpun kemudian menandatangani dokumen yang menunjukkan dua hal, satu formalitas, yang kedua adalah kolektif gitu. Nah, karena itu yang paling penting hari ini adalah dengan begitu maka dapat dikatakan Pak Anies sudah memiliki tiket yang cukup untuk menempuh langkah-langkah selanjutnya. Gitu. Hari ini adalah akad nikah Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai PKS bersama mencalonkan Mas Anies dengan sekian prasyarat-prasyarat yang sudah kita sepakati. Setelah tiket capres di tangan, lantas siapakah sosok yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilihan presiden 2024? Itu tugas yang diberikan oleh capres kepada kami tim 8 untuk mematangkan itu, untuk melakukan proses penjaringan, mendiskusikan itu dalam banyak variabel metodologi mekanisme. Satu, tentu sebangun dengan aspirasi publik, siapa yang diinginkan oleh publik. Yang kedua, kami akan sowan, kami akan berkunjung ke tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh publik untuk mendapatkan input siapa yang kemudian dikehendaki. Memang hingga kini Anies Baswedan belum menentukan pasangan untuk menemani langkahnya di pemilu 2024. Sejumlah nama sempat santer disebut masuk bursa untuk mendampingi Anies. Mulai dari nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan, hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.